Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Pada malam hari yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di tengah ibadah Misbah Dua Keluarga. Pada malam hari yang indah ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang indah ini yang telah Engkau jadikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari-Mu pada hari ini Bapa, sehingga pada malam hari yang indah ini kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Suci dan Maha Kudus. Kami merindukan kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirman-Lah Tuhan Yesus pada malam hari ini lewat hamba-Mu, pakailah hamba-Mu Tuhan, lewat Tuhan bibir mulut hamba-Mu dengan Tuhan firman-Mu Bapa. Biarlah perkataan yang keluar itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Demikian ruangan ini Engkau sterilkan dengan kuasa darah-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 2. Puji Tuhan. Yesaya 55 ayat 2. Amin. Sudah dapat katakan amin. Kita baca dalam hitungan ketiga. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini sudah Mama renungkan beberapa minggu yang lalu, tetapi tidak mengapa kita kembali renungkan pada malam hari ini. Amin. Karena firman Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tidak tahu kenapa pada malam hari ini Mama rindu berbicara tentang ayat firman Tuhan ini. Amin. Di sini di firman Tuhan ini kita boleh baca di perikop firman Tuhan ini berjudul seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan, tetapi berbicara tentang keuangan. Amin. Berarti Bapak Ibu saudara kekasih, keuangan itu penting dalam kehidupan kita dan memang sangat penting. Amin. Dalam kehidupan kita di dunia ini tidak dipungkiri bahwa semua kita butuh uang. Amin. Walaupun uang itu tidak menjadi utama dalam kehidupan kita, tetapi uang itu adalah hal yang penting. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa makan. Betul tidak? Segala sesuatu kita harus mempergunakan dengan uang. Makanya tidak salah kita bersyukur, kita sebagai orang Kristen, semua tentang bagaimana cara hidup, semua ada di dalam firman Tuhan. Sampai cara mengelola uang. Amin. Di sini Mama sangat tertarik berbicara tentang seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi keselamatan dari Tuhan, tetapi berbicara tentang keuangan. Amin. Berarti keuangan berperan penting di dalam kehidupan kita agar kita memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Di sini dia katakan begini, mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Puji nama Tuhan. Jadi sebetulnya dalam kehidupan kita hari lepas hari, mengapa anak-anak Tuhan dalam kehidupan di dunia ini kadang itu mengalami kesulitan, kesusahan, karena tidak mengalami keselamatan. Amin. Keselamatan bukan berarti keselamatan jiwa kita binasa. Tidak, itu berbicara tentang di sorga. Kalau keselamatan jiwa.
Tetapi berbicara tentang keselamatan jasmani, itu kita berada di dunia ini. Berarti kita butuh selamat. Amin. Kalau kita berbicara tentang keselamatan yang ada di dunia ini, berarti keselamatan yang paling utama juga yang perlu dalam kehidupan kita yang sehat adalah apa? Keuangan kita. Keuangan kita butuh keselamatan. Amin. Butuh sehat. Amin. Bagaimana di sini supaya kita memperoleh keselamatan dalam kehidupan kita, yaitu kita tahu cara mengelola keuangan yang benar. Amin. Di sini dia katakan ayat 2, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Di sini Tuhan tegas katakan, mengapa kamu membelanjakan uang yang bukan roti dan membelanjakan jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Puji nama Tuhan, di sini Tuhan tegas berbicara mengenai bagaimana kita itu harus bijaksana untuk mengelola keuangan kita supaya kita boleh selamat di dunia ini, tidak susah begitu dan toh. Puji nama Tuhan. Jadi di mana-mana itu kita memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan. Amin. Tentu berhubungan dengan keuangan kita yang sehat. Amin. Puji nama Tuhan, di sini dikatakan mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Puji nama Tuhan. Kalau berbicara roti, itu berarti berbicara tentang apa? Makanan. Makanan adalah bahan pokok dari setiap manusia. Amin. Dan di sini dia katakan, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan itu merindukan dalam kehidupan kita itu kita selamat, kita sejahtera, kita sehat. Amin. Kita tahu cara-cara mengelola apa yang menjadi milik kita, termasuk keuangan. Amin. Keuangan yang ada di dalam kehidupan kita. Mengapa kamu membelanjakan sesuatu yang bukan roti? Puji nama Tuhan. Roti berbicara tentang makanan. Makanan berbicara tentang kebutuhan yang utama, pokok. Amin. Jadi bagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang tahu mengelola apa yang menjadi milik kita, yaitu dengan mengutamakan hal-hal yang kebutuhan yang pokok. Amin. Kebutuhan yang utama. Amin. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita tidak mengalami kesusahan, kita tidak mengalami kesulitan. Amin. Karena kita membelanjakan apa yang menjadi jerih hasil payah kita pada porsi-porsi yang tepat. Amin. Yaitu kebutuhan, bukan keinginan. Amin. Seberapapun besar penghasilan kita, kalau kita gunakan untuk keinginan, otomatis tidak akan cukup. Amin. Tetapi kalau kita belanjakan untuk sesuatu yang mengenyangkan, suatu bahan pokok, otomatis kesejahteraan, amin, keselamatan, amin, kedamaian itu boleh kita peroleh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang menjadi milik kita. Amin. Dan di sini di ayat 3 dikatakan begini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita ini kita menjadi seorang murid. Amin. Kalau seorang murid berarti siap mendengar. Amin. Mendengar apa? Tuhan sudah bilang, pergunakanlah keuanganmu dengan benar. Amin. Sehingga kita memperoleh apa? Kehidupan. Di sini dikatakan, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Jadi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita melakukan apa yang menjadi kepunyaan kita itu menurut cara-cara Alkitabiah. Amin. Dengan cara Tuhan. Amin. Sehingga kita memperoleh kehidupan jasmani, kehidupan rohani, keselamatan ada di dunia, juga keselamatan yang ada di sorga, seiring berimbang. Amin. Seimbang. Amin. Dengan kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengarkan apa kata Tuhan. Amin. Bayangkan kita lalu bersyukur dalam firman Tuhan, masalah uang aja ada dalam firman Tuhan. Jadi kita sebetulnya tidak akan kehilangan arah kalau kita selalu membaca firman Tuhan. Amin. Karena hal uang aja dicatat dalam firman Tuhan, ditulis dalam firman Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu.
Amin. Dan kita bersyukur. Dan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, rugi sendiri. Amin. Kita salah sendiri. Tuhan begitu mengasihani kita dengan firman-Nya yang sungguh indah, dahsyat, dan luar biasa. Sampai masalah keuangan Tuhan sudah bilang, kamu harus belanjakan keuanganmu untuk makanan. Amin. Untuk hal-hal yang pokok lebih dulu. Amin. Sehingga kita memperoleh kesejahteraan, memperoleh kehidupan. Amin. Dan di sini dikatakan juga, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau kita dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, mengikuti cara-cara Alkitabiah, mengikuti cara-cara Tuhan. Tuhan bilang, aku akan mengikat. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Puji nama Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengikat perjanjian dengan kita. Amin. Sehingga kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Puji nama Tuhan. Kalau berbicara tentang Daud itu memegang tongkat kerajaan. Amin. Berarti apa yang menjadi milik Daud itu menjadi bagian juga dalam kehidupan kita, asalkan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Bayangkan, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimana kita memperoleh keselamatan yang ada di dunia ini, kita beres dengan keuangan kita dulu. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, orang-orang yang penuh dengan kesejahteraan, orang-orang yang penuh dengan kedamaian. Amin. Kita tahu mengelola keuangan kita dengan benar. Yaitu apa? Dengan membelanjakan hal-hal yang penting, hal-hal yang utama. Amin. Bukan hal-hal yang keinginan kita. Amin. Sehingga kita memperoleh kehidupan di dunia ini. Kita tidak susah di dunia ini. Amin. Kita hidup dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah Engkau Tuhan. Oh haleluya Bapa, beritakan pada malam hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati, jiwa, roh, batin, pikiran kami. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tahu mengelola tentang keuangan, tentang berkat-berkat-Mu yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.